Halo, perkenalkan nama saya Winnie Julianti dengan NIM 2210417840 jurusan F Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Pada video hari ini, saya akan menjawab pertanyaan mengenai UAS pemasaran agribisnis yang diajar oleh Ibu Rikola. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan pentingnya riset pemasaran dalam pengembangan strategi pemasaran untuk produk agribisnis. Menurut saya, riset pemasaran itu penting karena dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian mengukur potensi pasar, mengevaluasi persaingan, dan mengidentifikasi tren pasar. Informasi yang didapat dari riset ini memberi dasar yang kuat untuk merancang sebuah strategi pemasaran yang efektif dan efisien, termasuk strategi pasar, penetapan harga, promosi, distribusi, dan pengembangan produk di sektor agribisnis. Untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan metode-metode riset pemasaran yang dapat digunakan dalam agribisnis. Yang pertama yaitu survei, di mana kita mengumpulkan data melalui kuesioner yang diberikan kepada para konsumen. Kemudian yang kedua adalah wawancara, di mana kita melakukan interaksi atau percakapan dengan responden untuk mendapatkan wawasan atau informasi yang lebih dalam. Kemudian yaitu observasi, yaitu mengamati atau mengunjungi, mencatat perilaku konsumen dalam situasi alami mereka. Dan ada yang namanya FGD atau Focus Group Discussion, yaitu mengumpulkan sekelompok orang-orang untuk mendiskusikan produk dan layanan secara terstruktur. Kemudian adalah eksperimen atau market testing, yaitu meluncurkan produk secara terbatas untuk menguji reaksi pasar sebelum peluncuran penuh. Kemudian untuk pertanyaan ketiga adalah bagaimana analisis PESTEL atau politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran agribisnis. Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah politik, yaitu kebijakan pemerintah, peraturan perdagangan, dan subsidi pertanian. Kemudian adanya ekonomi, yaitu tingkat inflasi, suku bunga, dan kondisi ekonomi lainnya. Kemudian adalah sosial, yaitu perubahan demografi, budaya, dan gaya hidup konsumen. Kemudian itu adalah lingkungan, yaitu perubahan iklim, praktek berkelanjutan, dan regulasi lingkungan. Kemudian itu legal, hukum perdagangan, peraturan keselamatan, dan hak kekayaan intelektual. Kemudian faktor-faktor yang dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman sehingga perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk tetap kompetitif. Kemudian, untuk pertanyaan yang keempat, sebutkan dan jelaskan strategi diferensiasi produk dalam agribisnis dan memberikan contoh bagaimana perusahaan dapat mengimplementasikan strategi ini. Diferensiasi produk adalah strategi untuk membuat produk agribisnis tampak unik dibandingkan dengan produk pesaing. Ini dapat dicapai melalui inovasi, kualitas, kemasan, pelayanan, ataupun fitur tambahan. Contoh implementasinya yaitu produk organik yang menawarkan produk pertanian yang bebas dari pestisida dan bahan kimia. Kemudian adalah produk bersertifikat, itu menggunakan label sertifikat seperti Fairtrade atau Rainforest Alliance untuk menjamin praktek bisnis yang beretika. Kemudian itu adalah produksi lokal, yaitu memasarkan produk lokal yang segar dan ramah lingkungan. Kemudian inovasi produk yaitu mengembangkan varietas baru dengan manfaat kesehatan tambahan. Kemudian untuk pertanyaan kelima adalah bagaimana peran digital marketing dalam memasarkan produk agribisnis dan apa saja strategi digital marketing yang dapat digunakan. Digital marketing memungkinkan produk agribisnis untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang lebih rendah dan pengukuran yang lebih akurat. Strategi digital marketing yang bisa digunakan yaitu Search Engine Optimization atau SEO, yaitu optimasi situs web agar muncul dalam hasil pencarian. Kemudian yaitu adalah content marketing, yaitu membuat dan mendistribusikan konten berkualitas untuk menarik dan melibatkan audiens.
Kemudian yaitu adalah social media marketing, itu menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan produk. Seperti yang kita tahu bahwa di Instagram maupun di TikTok itu sangat banyak digunakan, yaitu ada social media marketing untuk memasarkan atau mempromosikan produk yang akan kita jual. Kemudian itu email marketing, mengirim email yang dipersonalisasi kepada pelanggan potensial. Kemudian adalah PPC atau pay per click advertising, menggunakan iklan berbayar seperti Google Ads untuk menarik lalu lintas ke situs web. Nah, metode ini dapat digunakan untuk pengendalian pemasaran agribisnis dan penerapannya dalam praktek. Yaitu yang pertama adalah pengendalian harga, yaitu menentukan harga jual berdasarkan total biaya produksi ditambah dengan margin keuntungan tertentu. Kemudian adalah distribusi produk, penggunaan agen atau distributor, memilih agen atau distributor yang tepat untuk memastikan produk sampai ke tangan konsumen dengan efisien. Kemudian adalah promosi, yaitu mengadakan promo, beli satu gratis satu, atau program loyalitas untuk menarik minat konsumen. Kemudian adalah pengembangan produk, ini adalah inovasi produk, mengembangkan varian baru berdasarkan tren pasar dan kebutuhan konsumen, ataupun peningkatan kualitas, menjaga dan meningkatkan kualitas produk agar tetap kompetitif di pasar. Dan yang terakhir adalah pelayanan pelanggan, yaitu layanan purna jual, menyediakan layanan after sales seperti garansi, servis, dan penggantian produk. Kemudian adalah interaksi konsumen, yaitu menjaga komunikasi dengan baik dengan konsumen melalui hotline, media sosial, ataupun email. Dengan penerapan metode ini, perusahaan agribisnis dapat mengendalikan kegiatan pemasaran mereka secara efektif dan efisien. Demikian jawaban untuk menjawab pertanyaan UAS pemasaran agribisnis. Terima kasih.